Saudaraku yang Allah muliakan, banyak para ulama menyatakan bahwa Riyadhus Shalihin atau buku Riyadhus Shalihin atau kitab Riyadhus Shalihin, pakai bahasa Arab kitab Riyadhus Shalihin, adalah buku atau kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang menempati ranking kedua di dunia. Skalanya dunia, bukan regional, bukan Indonesia, bukan Jawa, bukan Timur Tengah, dunia. Kitab ranking 2 di dunia dari sisi penyebaran dan pengkajian. Jadi kitab ini yang paling tersebar kedua sedunia, yang paling banyak dikaji oleh umat Islam kedua di dunia. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab yang menempati ranking pertama. Hanya kalah dari satu kitab yang menempati ranking pertama. Selain kitab itu, semua di bawah Riyadhus Shalihin. Penyebarannya dan pengkajiannya tidak semasif, tidak seluas Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin hanya kalah dari satu kitab yang ranking 1. Kitab apa, saudaraku? Sahih Bukhari? Bukan. Sahih Muslim? Bukan. Kitabullah. Ya, Al-Quranul Karim. Kitabullah. Al-Quran. Kitab Riyadhus Shalihin hanya kalah dari Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Karena Al-Quran lah yang paling banyak dan paling luas penyebaran dan paling banyak dikaji oleh manusia. Jelas, itu firman-firman Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quranul Karim. Al-Quran yang paling luas penyebarannya dan paling banyak dikaji oleh manusia. Dan setelah Al-Quranul Karim, setelah Kitabullah, Kitabullah itu artinya Al-Quranul Karim, kitab sucinya Allah, itu maksudnya. Setelah itu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Makanya kalau ada survei buku agama apa yang paling tersebar dan dimiliki oleh umat Islam di rumah mereka, baik yang punya perpustakaan, baik yang nggak punya perpustakaan, tapi punya 1-2 buku agama deh, maka survei membuktikan setelah Al-Quran yang paling banyak tersebar di rumah-rumah umat Islam Riyadhus Shalihin. Dan saudaraku yang Allah muliakan, buku ini berasal dan lahir dari seorang ulama besar, ulama yang diakui oleh dunia. Beliau bernama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa disebutkan dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Jizam Al-Hizami bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi Al-Hawari Al-Hawrani, maaf, Al-Hawrani Ad-Damashqi Asy-Syafi'i, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah ulama yang dipuji oleh banyak sekali umat, dikagumi. Rasanya terlalu banyak pujian-pujian dari umat kepada beliau untuk kita sebutkan satu demi satu. Cukuplah kita nukilkan sedikit pujian dari nama-nama besar seperti Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan beliau ini Syekhul Islam, Al-Imam, Al-Qudwah, Al-Hafidh, Al-Zahid, Al-Abid, seorang imam besar,
dan teladan bagi kita semua. Al-Hafidh, Az-Zahid, orang yang zuhud, Al-Abid, dan rajin ibadah, Al-Faqih, dan pakar fikih yang sangat luar biasa, Al-Mujtahid Ar-Rabbani, beliau adalah mujtahid mutlak, makom tertinggi dalam ilmu fikih, level tertinggi dalam ilmu fikih, penulis buku-buku yang diterima oleh umat dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain, kata beliau. Dan ini bukan hanya testimoni dari Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Yafi'i pun juga mengatakan beliau adalah Syekhul Islam, Muftil Anam, Al-Muhaddith, Al-Mutqin. Beliau adalah Syekhul Islam, syekhnya umat Islam, Muftil Anam, muftinya seluruh umat Islam, seluruh manusia. Terlepas apa madhabnya, itu muftinya itu Imam Nawawi. Subhanallah. Dan menariknya beliau katakan al-bahru al-mufid al-qarib wal-ba'id. Beliau itu lautan dan manfaatnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat dan orang-orang yang jauh. Subhanallah. Laut, tapi manfaatnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat dan orang-orang yang jauh. Laut seperti apa itu? Laut biasanya dinikmati oleh orang-orang yang dekat, anak-anak pantai itu menikmati laut tersebut. Yang bisa menikmati misalnya Labuan Bajo adalah orang-orang yang tinggal daerah sana. Yang bisa menikmati Raja Ampat adalah orang-orang yang tinggal sana atau yang pernah ke sana. Tapi Al-Imam Nawawi itu bahar laut dan manfaatnya yang dekat sama yang jauh, dan terbukti. Ucapan Al-Imam Al-Yafi'i bukan basa-basi, bukan hiperbola. Sampai hari ini, sampai tahun 1441 Hijriah kita menikmati beliau. Padahal beliau hidup di abad ke-7. Beliau lahir di tahun 631 dan meninggal di 676 Hijriah. Bayangkan, tahun 600-an, sekarang tahun 1400-an. Dan kita menikmati ilmu beliau, keindahan akhlak beliau, amalan hati beliau, dan seterusnya. Alim besar, saudaraku. Ulama yang berasal dari mazhab Syafi'i, salah satu fuqaha Syafi'iyah. Dan kita tahu Syafi'iyah adalah mazhab yang dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Jadi ini tokoh besarnya mazhab Syafi'iyah. Dan layak dijadikan acuan. Layak diambil fatwa-fatwanya. Bagaimana nggak layak? Kata Imam Yafi'i tadi, Muftil Anam, muftinya manusia. Dan Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan Al-Imam Al-Allamah Syekhul Madhab, ini guru besarnya madhab Syafi'i. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, kenapa kita perlu mengangkat keterangan para ulama tentang beliau? Karena sekali lagi, Islam, agama kita, itu selalu mengajak kita belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Mulai dari generasi terbaik, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan, dan yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ayat ini menjelaskan pujian dan ridho Allah terhadap orang-orang yang mengikuti para sahabat.
mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar. Makanya kan Allah katakan, coba dibuka atau ayat 100, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Muhajirin dan Ansar, para sahabat Nabi SAW. Kenapa mengikuti para sahabat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka lah manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Sebagaimana keterangan langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, dalam hadis Bukhari, sebaik-baik manusia itu generasiku. Sebaik-baik manusia generasiku. Jadi Islamlah yang mendidik manusia untuk selalu belajar dari yang terbaik. Karena yang terbaik itu beda memang. Levelnya beda, kualitasnya beda. Cara berpikirnya berbeda. Konsepnya beda. Kalau konsepnya sama, nggak mungkin jadi yang terbaik. Kalau konsepnya sama, nggak mungkin belajar dari yang terbaik. Nggak mungkin menjadi yang terbaik, mohon maaf. Belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Kenapa orang ingin masuk ITB atau UI atau IPB atau UGM atau UNER atau ITS dan lain-lain? Karena nama-nama kampus tersebut adalah kampus-kampus di antara kampus-kampus terbaik. Sekali lagi di antara, karena kita nggak mungkin sebutkan satu demi satu, di antara kampus-kampus terbaik yang ada di negeri ini. Maka wajar setiap anak SMA pengen masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Itu fitrah manusia, itu logika. Kenapa orang pengen, kalau pengen itu pengen lebih, kalau di luar pengen lebih lagi, ingin belajar di Oxford misalnya, di Harvard misalnya, atau di Stanford misalnya, karena itu di antara kampus-kampus terbaik di dunia, di antara kampus-kampus terbaik di dunia. Kenapa orang yang anak-anak muda yang pengen bangun bisnis startup dan lain-lain atau teknologi pengen sekali pergi ke Silicon Valley? Karena di Silicon Valley lah berisi nama-nama besar yang memimpin dunia saat ini. Lalu kenapa logika itu hanya kita terapkan untuk masalah dunia, saudaraku? Kalau dunia aja demikian, lalu bagaimana dengan akhirat? Bukankah kita hidup di dunia cuma sementara? Cuma sementara. Cuma sebentar. Kalau itu bisa kita gunakan, lalu bagaimana dengan akhirat? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana dengan agama kita? Bagaimana dengan agama kita? Yang menentukan surga dan neraka kita. Menentukan ketenangan diri kita, kebahagiaan kita. Stres atau enggak kita dalam menapaki hari-hari ini. Maka belajarlah dari yang terbaik. Dan yang terbaik adalah para sahabat Nabi SAW. Lalu setelah para sahabat adalah ulama-ulama yang datang di era berikutnya yang mengikuti mereka. Dan di antara ulama-ulama terbaik yang mengikuti jalannya para sahabat adalah Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana dijelaskan muridnya sendiri, Al-Imam Ibn Al-Attar. Imam Nawawi itu komit mengikuti generasi terbaik. Dan ketika Al-Imam Nawawi komit mengikuti generasi terbaik, pasti tertuang di dalam karya-karyanya. Konsep itu, ilmu tersebut, itu pasti tertuang dan sangat kaya terdapat di dalam karya-karyanya. Terdapat dalam karya-karyanya. Dan di antara karya emasnya adalah Riyadhus Shalihin. Itu kerangka berpikir yang benar. Dan itu yang dikatakan muridnya sendiri. Guruku ini, kata beliau, guruku ini itu komit mengikuti generasi terbaik. Komit mengikuti generasi terbaik. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan,
bagaimana kita mencamkan masalah ini. Bagaimana kita mencamkan masalah ini. Sehingga kita nggak salah. Kita harus pastikan kita bukan hanya belajar dari yang baik, tapi belajar dari yang terbaik. Kita belajar dari yang terbaik. Jangan sampai usia yang sebatas ini atau sementara ini itu terbuang sia-sia. Hidup cuma sekali, saudaraku, dan cuma sebentar. Maka yang sebentar ini gunakan untuk belajar dari yang terbaik, dan diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama, karena itu yang diarahkan oleh para ulama kita, dan itu yang disampaikan oleh mereka. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Al-Attar, kata beliau, guruku ini sadikan fi kulli dzalika tariqatas salaf. Guruku itu menempuh jalan generasi terbaik, sahabat radhiyallahu taala anhum, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu dikatakan dalam kitab Tuhfatul Talibin. Dan saudaraku, sebagaimana tadi sudah kita dengar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi, bahwa beliau ini imam. Al-Yafi'i, Al-Imam Yafi juga mengatakan Al-Bahrul Al-Mufid Al-Qarib Al-Ba'id. Beliau itu ibarat samudra yang memberikan manfaat kepada orang yang dekat dan orang yang jauh. Bahkan sampai kita menikmati karya beliau. Beliau sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir, Syekhul Madhab, guru besarnya madhab Syafi'iyah, Muftil Anam, muftinya atau mufti itu pemberi fatwanya seluruh manusia. Ini ulama yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan saudaraku yang Allah muliakan, dan hidupnya atau kehidupannya dan karyanya itu ajaib, jamaah, ajaib. Riyadhus Shalihin itu hanya satu dari karya beliau, dan memang salah satu yang paling terbaik dari segi penyebaran tentu saja, tapi itu baru satu. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan beliau, waduh, gak masuk akal. Beliau rahimahullahu ta'ala itu ulama atau sosok yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting, khususnya di hari-hari ini, di saat kita menjalani hari-hari yang penuh dengan keterbatasan, baik keterbatasan kesehatan bagi yang sedang sakit, keterbatasan mobilitas karena kita nggak bisa keluar, atau jalur sekarang sudah mulai dibatasi, atau di sebagian negeri sudah ada downlock total, atau lockdown total atau lockdown wilayah. Ada yang lockdown kota, terbatas. Ada yang terbatas keuangan. Sekali lagi, masuklah dari pintu ini, pintu keberkahan. Dan bicara keberkahan, salah satu ulama yang hendaknya kita telusuri dan perhatikan, Al-Imam Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hidupnya berkah sampai hari ini. Semua menikmati karya-karyanya. Padahal usia beliau
atau padahal hidup beliau kurang lebih hanya 45 tahun sampai 46 tahun. Allahu Akbar. 45 sampai 46 tahun. Beliau lahir tahun 631 dan meninggal tahun 675. 676. 631 sampai 676. Kurang lebih 45 atau 46. Tapi karyanya luar biasa. Karyanya luar biasa. Warisannya, legasinya, subhanallah. Sebagian ulama mengumpulkan beliau mewariskan 60-an kitab, ada yang bilang 69. Bahkan ada sebagian ulama bilang sampai tembus 100. 69 kitab. Betul, banyak orang yang punya karya tulis dan buku yang berjudul-judul atau bertema-tema. 69 bukan hal yang aneh. Temenku udah nulis 100 buku, Ustaz. Temenku ada yang 70 buku. Temenku ada 80 buku. Iya. Tapi kalau 69 itu hampir semua, bahkan semuanya masterpiece, siapa yang bisa? Kalau 69 itu semua spektakuler dan jadi rujukan dunia sampai hari ini. Kalau nggak semuanya, hampir semuanya. Siapa yang bisa demikian? Dan itu yang terjadi oleh beliau. Riyadhus Shalihin. Kalau beliau nggak punya karya, kecuali Riyadhus Shalihin, itu sudah cukup mengalahkan jutaan orang yang punya 50 judul buku, atau 100 judul buku, atau 500 judul buku, tapi nggak bermanfaat. Yang baca mungkin 100-an orang, atau cuma ribuan orang, terus cuma beberapa saat hilang. Tapi Riyadhus Shalihin, dari tahun 600-an sampai 1441 tersebar dan ranking 2 setelah Al-Quranul Karim. Ranking 2 hadirin, ranking 2. Itu kan luar biasa. Satu buku itu udah ngalahin. Benar, 69 itu biasa. Tapi kalau satu buku saja sudah mengalahkan semua buku, terus gimana yang lain? Belum lagi Arba'in Nawawiyah atau Arba'un Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah banyak mengatakan itu salah satu buku dasar hadis terbaik di dunia. Buku kaedah dasar agama terbaik di dunia. Banyak sekali ulama mengatakan demikian. Dan yang mengatakan demikian bukan hanya ulama Syafi'iyah. Saya sering dengar dari ulama-ulama Timur Tengah, Middle East hari ini, yang notabene Hanabilah, Hanbali, bukan Syafi'iyah, mengatakan bahwa guru-guru kami menasihati mempelajari Arba'in Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah lin Nawawi. Padahal Hanabilah, oh, diterima Arba'in Nawawiyah. Sudah hadirin, itu buku masterpiece untuk mempelajari kaedah-kaedah agama. Bukan hanya sebatas buku hadis, tapi buku membahas kaedah-kaedah para ulama dan agama. Belum lagi Al-Minhaj Syarah Muslim, keterangan hadis-hadis dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Itu buku, tanya ke ustadz-ustadz kita, ke kiai-kiai kita, ke habib-habib kita yang benar-benar belajar. Siapa yang nggak pernah baca buku itu? Atau siapa yang nggak menjadikan buku itu sebagai rujukan ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita? Al-Minhaj Syarah Muslim. Mungkin hampir 100% penuntut ilmu sampai hari ini, ketika belajar hadis Muslim, dia akan buka Al-Minhaj Syarah Muslim, Al-Imam Nawawi. Padahal Syarah Muslim bukan hanya beliau.
yang mensyarah, tapi rujukan orang beliau. Rujukan beliau. Hadirin yang Allah muliakan, belum lagi Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin. Tanya siapa kiai atau ustadz berhadap Syafi'iyah yang nggak tahu Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin, subhanallah, itu rujukan dalam madhab Syafi'iyah. Itu satu buku, ada yang dicetak 9 jilid, ada yang mencetaknya 11 atau 12 jilid. Satu buku. Rawdatul Talibin berapa judul? Satu. Tapi 12 jilid atau 9 jilid. Seperti Al-Minhaj Syarah Muslim. Satu buku, tapi ada yang mencetak sampai 10 jilid. Ada yang 5 jilid juga ada. Bahkan ada satu jilid tebal banget. Satu buku, tapi berjilid-jilid. Rawdatul Talibin adalah rujukan dalam madhab Syafi'iyah. Belum lagi Al-Minhaj, ringkasan dari Al-Muharrarnya Ar-Rafi'i, itu juga rujukan dalam madhab Syafi'iyah. Dan yang paling fenomenal dalam ilmu fikih adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu saudaraku yang Allah muliakan, itu buku fikih menjelaskan sebuah kitab yang berjudul Al-Muhadzab karya Al-Imam Asy-Syirazi. Tapi qadarullah Imam Nawawi tidak menyelesaikan buku tersebut karena beliau keburu meninggal dunia. Beliau baru sampai di bab riba. Lalu beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Tapi nggak banyak juga, cuma 3 jilid, lalu beliau wafat. Lalu dilanjutkan oleh beberapa pihak, diantaranya Syekh Al-Muti'i. Itu kata para ulama, jika Al-Imam Nawawi berhasil menyelesaikan mahtija ila ghairihi, kita nggak butuh buku lain kecuali Al-Majmu'. Itu buku terbaik di dunia dalam ilmu fikih kalau sampai selesai. Sekarang aja itu buku yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu fikih. Itu kalau selesai, sebagian ulama mengatakan Anda nggak perlu baca buku-buku lain, itu aja baca Al-Imam Nawawi. Belum lagi Al-Adhkar dalam bab zikir. Belum lagi At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran dalam bab adab penuntut ilmu, khususnya ahli Quran. Dan masih sangat-sangat banyak sekali buku tersebut. Belum lagi buku Mukhtasar Adab al-Istisqa, Mukhtasar Al-Basmalah dari Abi Syamah, dan buku-buku yang luar biasa. Dan itu kata para ulama, jika karya beliau dihitung dari hari lahirnya, maka setiap hari itu beliau menulis kurang lebih 2 buku tulis Karasatain. Jadi kalau beliau mulai nulis dari beliau lahir, kan kita biasanya kalau lahir nangis ya, terus disusui. Kalau beliau udah mulai nulis tuh, begitu lahir langsung nulis. Itu setiap hari 2 buku. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan
Diriwayatkan beliau itu nulis buku bukan dari awal, tentu saja bukan dari awal. Mana ada orang bayi hari pertama langsung nulis buku? Gak ada. Beliau baru mulai belajar, start belajar di usia 19-an tahun. Dan itu pun belum nulis buku. Sebagian orang mengatakan, beliau nulis buku startnya di usia 30-an tahun. Bayangkan start nulis buku 30-an tahun, lalu 45 tahun meninggal, lalu karyanya seperti ini. Subhanallah. Makanya ajaib jamaah, ajaib. Ajaib. Ini yang dinamakan keberkahan. Makanya setiap ulama ketika membahas tentang keberkahan, keberkahan waktu, keberkahan hidup, keberkahan usia, itu salah satu contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkah. Berkah.